Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rahayu. Saya dari kelas 12-2. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah mengenai perjuangan melawan Belanda antara diplomasi dan perang, meliputi Perjanjian Linggarjati, peran Komisi Tiga Negara, dan Perjanjian Renville. Selamat menyaksikan. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 di Desa Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Delegasi dari Indonesia pada Perundingan Linggarjati adalah Sultan Syahrir sebagai ketua, Muhammad Roem, Susanto Tirtoprojo, dan Adnan Kapaugani. Sedangkan delegasi dari Belanda pada Perundingan Linggarjati adalah Profesor Sermerhan sebagai ketua, Hubertus Johannes van Mook, Van Pol, dan F. de Boer. Isi Perundingan Linggarjati. 1. Pemerintahan Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Daerah-daerah yang diduduki Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federasi bernama Negara Indonesia Serikat. 3. Pemerintahan Negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintahan Belanda untuk membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Peran Komisi Tiga Negara. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, Sultan Syahrir sebagai Duta Keliling Republik Indonesia meminta dibentuknya sebuah badan arbitrase yang tidak memihak. Ada 2 resolusi yang disampaikan oleh Dewan Keamanan PBB terkait dengan permasalahan Indonesia dan Belanda. Pertama, Dewan Keamanan PBB menghimbau Republik Indonesia dan Belanda agar segera menghentikan perang dan membentuk Negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan pada Perjanjian Linggarjati. Kedua, adanya usulan dari Amerika Serikat agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah antara Republik Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan dari Amerika Serikat untuk membentuk Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Anggota KTN dipilih 1 oleh Indonesia, dipilih 1 oleh Belanda, dan dipilih 1 oleh Indonesia dan Belanda. Indonesia memilih Australia, sedangkan Belanda memilih Belgia. Selanjutnya, Indonesia dan Belanda memilih Amerika Serikat untuk menjadi negara ketiga. Australia mengutus Richard C. Kirby, Belgia mengutus Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat mengutus Dr. Frank Graham. KTN mulai bekerja secara efektif pada tanggal 27 Oktober 1947 setelah semua tiba di Indonesia. Tugas KTN tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga menyangkut bidang militer. KTN mulai
melakukan kontak dengan kedua negara berselisih yaitu Indonesia dan Belanda. Berdasarkan hasil kontak tersebut, disepakati bahwa perundingan harus dilaksanakan di wilayah netral. Akhirnya kedua belah pihak menyetujui tawaran Amerika Serikat, yaitu menjadikan kapal USS Renville sebagai tempat perundingan yang netral. Perjanjian Renville. Perundingan Renville baru dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Setelah melalui serangkaian pendekatan, pihak Republik Indonesia akhirnya menyetujui isi naskah perundingan Renville, yaitu sebagai berikut. A. Persetujuan tentang pemberhentian tembak-menembak di sepanjang garis Panmuk. B. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan dua belah pihak untuk menghentikan pertikaian dengan cara damai. C. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Republik Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan hingga masa pengembalian kedaulatan. Naskah tersebut ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, sehingga resmi menjadi Perjanjian Renville. Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 1948, dikeluarkan instruksi untuk pemberhentian tembak-menembak. Ada beberapa dampak dari Perjanjian Renville. A. Diterimanya garis Panmuk berdasarkan garis Panmuk. Wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit dan dikelilingi oleh daerah-daerah penduduk Belanda. B. Pasukan TNI yang masih berada di daerah-daerah pendudukan Belanda harus segera ditarik mundur menuju wilayah Republik Indonesia. Hal ini yang menyebabkan terjadinya peristiwa hijrah pasukan TNI yang dimulai sejak tanggal 1 Februari 1948. C. Perjanjian Renville juga menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena mosi tidak percaya. Demikian refleksi belajar yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan dan juga bagi saya sendiri tentunya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada penyebutan nama tempat, tanggal, atau yang lainnya. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat refleksi belajar selanjutnya. Sebelum menutup video ini, saya akan menyampaikan satu pantun yang sangat menarik. Burung cantik, burung cendrawasih, tertangkap mata ada di danau. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.